Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini balik lagi dengan DJ News. Nah, minggu ini DJ News kedatangan lumayan banyak berita guys. Yang pasti beritanya lebih variatif dari yang biasanya ya guys. Langsung aja kita ke berita pertama. Berita pertama datang dari negara kita sendiri yaitu Indonesia guys. Nah, baru-baru ini Kementerian Perhubungan mengevaluasi izin taksi terbang untuk bisa diadakan di Indonesia guys. Taksi terbang yang dinamakan EHang 216 ini kayaknya sih berasal dari Cina guys. Nah, taksi terbang ini dapat mengangkat beban sekitar 220 kg, dapat melaju kurang lebih 130 km per jam maksimalnya, dan juga dia dikendalikan dari pusat kontrol di darat dengan menggunakan 4G atau 5G guys. Jadi nantinya mungkin taksi terbang ini nggak ada pengemudinya guys. Jadi hanya penumpang seperti kita yang ingin menuju suatu tujuan. Nanti dimasukkan melalui aplikasi gitu kali ya. Nanti akan otomatis taksi terbangnya mengantarkan kalian sendiri ke tempat tujuan tersebut guys. Nah, evaluasi ini katanya sih akan berlangsung pada bulan Oktober guys. Nah, tempatnya di mana? Nah, katanya sih rumornya ya tempatnya pengujiannya itu di Bali guys. Lalu bentuk taksi terbangnya ini seperti drone yang besar atau kalau kita bisa bilang mini helikopter guys. Tentunya yang dulunya kita lihat di film-film seperti mobil terbang, lama-lama juga kita akan menaikinya guys. Nah, apakah kalian sudah siap? Oke, kita lanjut ke berita kedua ya guys. Berita kedua ini datang dari Microsoft guys. Kalian tentu tahu Windows 11 akan segera tiba kan guys. Nah, di Windows 11 ini ada satu fitur yang dibawa oleh Microsoft untuk para penggemar Android guys. Ya, benar. Microsoft akan membawa aplikasi Android masuk dalam ekosistemnya di Windows 11 guys. Nah, tidak lama ini sekitar 2-3 harian yang lalu Windows 11 ini sudah menyediakan ya aplikasi bernama Windows Subsystem for Android guys. Nah, nantinya dengan menggunakan aplikasi ini para pengguna Windows dapat mendownload aplikasi-aplikasi Android ke dalam Windows sistemnya guys. Nah, meskipun pada saat ini Windows sudah merilisnya di Microsoft Store, tetapi kalau kalian buka itu masih kosong dan hanya ada halaman hitam gitu guys. Jadi masih belum bisa digunakan mungkin sampai tanggal 5 Oktober nanti guys. Jadi ya jangan kecewa guys, tapi setidaknya kan Microsoft sekarang sudah mempersiapkannya ya untuk tanggal 5 Oktober nanti. Oke, kita lanjut langsung ke berita ketiga guys. Berita ketiga berasal dari saingan terdekat dari Xiaomi guys, yaitu Realme. Nah, Realme ini dalam waktu dekat yaitu pada tanggal 9 September ini akan meluncurkan sebuah tablet baru guys yang bernama Realme Pad. Nah, Realme Pad ini cukup menarik karena mungkin harganya juga akan sangat bersaing ya. Karena Realme tentu saja ingin bersaing dengan Mi Pad 5 dan Mi Pad 5 Pro-nya dari Xiaomi guys. Nah, Realme Pad ini digadang-gadang akan memiliki CPU MediaTek Helio G80 guys. Ya, meskipun MediaTek G80 ini nggak sampai hebat-hebat banget, tapi katanya sih bisa 90 Hz displaynya dan juga ya setidaknya bisa bermain game nggak sampai nge-lag banget gitu guys. Yang pasti sih pasar pertabletan mulai akan dimasuki oleh pemain-pemain yang membawa harga murah guys. Jadi ya menurut saya sih saya cukup excited ya daripada tablet biasanya hanya Huawei, Samsung dan juga Xiaomi. Tapi sekarang mulai banyak yang masuk jadi saya cukup excited sih. Menurut kalian gimana guys? Langsung ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya adalah dari India lagi guys.
Tentunya di India ini hampir sama ya dengan di Indonesia guys. Karena banyak sekali ya produk dari Xiaomi dan juga Realme yang masuk ke India guys. Nah tentunya biasanya produk dari Realme dan juga Xiaomi itu akan masuk ke India dulu baru ke Indonesia guys. Nah di sini biasanya kita dapat beberapa bocoran guys. Nah baru-baru ini tanggal 3 September 2021 Xiaomi India berhasil meluncurkan Redmi 10 Prime-nya di India. Sekaligus Xiaomi juga meluncurkan Redmi Earbuds 3 Pro-nya guys. Jadi semua ini diluncurkan dengan harga yang relatif cukup murah guys. Nah Redmi 10 Prime ini menggunakan MediaTek Helio G88 guys. Dan prosesor ini baru meluncur kira-kira bulan Juli tahun 2021 ini guys. Jadi masih baru dan fresh banget gitu loh. Tapi tentu saja ya guys, ini masih menggunakan 4G, masih belum 5G. Nah selain itu TWS terbaru dari Redmi ini juga membawakan beberapa fungsi dan fitur terbaru yang tentunya harganya juga cukup bersaing. Jadi nggak sampai sejutaan guys. Smartphone dan TWS ini menurut saya masuk untuk kategori budget dan dengan performa yang cukup oke, mungkin di Indonesia juga akan digandrungi guys. Lanjut ke berita selanjutnya ya. Kita udah memasuki nih bulan September. Dan semakin dekat dengan Apple event di bulan September ini, yang katanya sih delay. Saya nggak tahu sih apakah delay ke bulan depan atau masih delay dalam bulan ini ya guys. Tapi biasanya Apple event ini akan berlangsung pada bulan September. Dan itu sudah pasti sejak 10 tahunan yang lalu guys. Nah semakin dekat dengan Apple event, maka berbagai rumor tentang iPhone 13 ini semakin kencang datangnya guys. Mulai dari rumor-rumor yang akan muncul atau rumor-rumor yang mungkin akan muncul pada smartphone ini ya guys. Nah rumor terbaru ini mengatakan bahwa iPhone 13 ini bisa melakukan telepon dan juga SMS tanpa menggunakan sinyal 4G atau 5G guys. Ya, iPhone 13 ini dapat melakukan panggilan telepon dan juga melakukan SMS dalam keadaan darurat tentunya dengan menggunakan LEO satellites atau Low Earth Orbit Satellites guys. Nah jadi Apple ini bekerja sama dengan Elon Musk yang memiliki beberapa satelit untuk hanya memakai sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Itu iPhone 13 sih bisa melakukan telepon ya. Dan juga bisa mengirimkan SMS jika tidak ada koneksi via 4G atau 5G guys. Jadi kalau nggak ada 3G juga ya bisa juga karena udah darurat gitu loh guys. Nah tentunya informasi ini masih belum pasti ya guys. Tapi katanya sih hanya bisa dilakukan pada domisili Amerika saja. Tapi ya nggak tahu lagi ya kalau kita nanti ternyata bisa iPhone 13 melakukannya di seluruh negara menggunakan satelit tersebut, saya juga nggak tahu lagi guys. Yang pasti ini membuat para fans dari iPhone ini atau Apple sangat antusias dengan peluncuran dari iPhone 13 ini guys. Nah selain itu juga ada rumor-rumor mengenai fitur-fitur terbaru dari kamera iPhone 13 ini guys. Tentunya setiap tahun Apple akan menambahkan berbagai fitur pada kameranya ya. Dan beberapanya tentu mengambil dari Android. Tapi beberapa tentunya juga biasanya akan ada fitur baru yang dari Apple sendiri guys. Nah fitur-fitur terbaru dari kamera ini rumornya adalah yang pertama adalah ProRes video guys. Jadi kalau yang tahun lalu iPhone 12 Pro itu memiliki Apple ProRAW ya. Jadi itu kalau kita foto kita akan mendapatkan objek dan foto itu bisa disimpan dengan kualitas ProRAW. Jadi ProRAW itu adalah objek foto yang belum diedit sama sekali oleh Apple dan sebagai fotografer katanya sih lebih bebas untuk mengedit dan bisa dilakukan apa saja gitu guys. Nah, di sini Apple juga akan melakukan hal seperti itu pada videonya. Jadi namanya ProRes video guys katanya ya. Ini jadi membuat
para editor video itu bisa melakukan berbagai macam hal pada videonya, guys. Tentunya dengan mudah ya, karena ya Apple nggak mungkin kan memberikan sebuah ProRes video tetapi tidak memberikan tool yang secara mudah dapat mengeditnya gitu loh, guys. Nah, lalu yang kedua adalah menambahkan fungsi filter baru pada kameranya, guys. Jadi di kameranya nanti akan ada beberapa filter untuk bisa dipakai pada saat foto atau mungkin video gitu juga ya, guys. Nah, kalau di Apple kan biasanya jarang banget itu ada filter-filter tersebut, tapi kayaknya sih sekarang Apple ingin menggunakan AI-nya dan memberi banyak filter terbaru gitu, guys. Nah, yang ketiga yang ada juga pada Google Pixel, guys. Namanya Astrophotography Mode, guys. Jadi pada saat kita ingin memfoto langit pada malam hari gitu, guys, yang ditaburi dengan banyak bintang, itu Apple menyediakan modenya sendiri. Jadi hasil fotonya akan lebih berbintang-bintang gitu loh, guys. Jadi kita bisa melihatnya, wow, lebih indah daripada biasanya. Nggak sekedar gelap aja, tapi juga ada bintangnya gitu loh, guys. Nah, tentunya bintangnya nggak ditambah sendiri oleh Apple ya, guys, tapi murni dari bintang yang ada di langit. Nah, mode ini mungkin sedikit meniru dari Google Pixel, tapi ya lumayan kan ditambahin daripada nggak ada sama sekali, guys. Nah, mode terakhir yang ditambahkan adalah Image Stabilization Correction Mode, guys. Jadi kamera dari Apple ini akan lebih memfokuskan pada objek dan akan berusaha membuat videonya itu mulus, nggak goyang-goyang lah intinya ya, guys. Jadi ya kita tunggu saja sih gimana Apple Marketing membicarakan tentang hal ini di stage-nya, guys. Tentu saja beberapa fitur tersebut ini masih rumor ya, guys. Tapi kalau kita bisa dapetin semuanya, wah lumayan banget gitu loh, guys, iPhone 13 ini. Nah, kita sekarang akan mulai masuk ke beberapa berita dari dunia game ya, guys. Karena ya meskipun ini channel teknologi, tapi ya banyak juga orang yang suka teknologi juga akan mengikuti beberapa game dari Indonesia maupun luar negeri kan, guys. Nah, berita game pertama datang dari negeri Indonesia kita sendiri, guys. Kalian tahu nggak ada game yang namanya Kitaria Fables, guys. Nah, game Kitaria Fables ini ternyata buatan Indonesia loh, guys. Meskipun begitu, game Kitaria Fables ini juga mendapatkan banyak review positif dari Indonesia maupun luar negeri, guys. Nah, genre dari game Kitaria Fables ini seperti Stardew Valley dan juga game-game farming lainnya, guys. Tentunya katanya cerita yang bagus, gameplay yang unik, dan juga pembikinannya yang niat itu loh, guys, yang bikin banyak reviewer suka dengan game ini, guys. Jadi review positif itu banyak banget, guys, dari luar negeri maupun Indonesia. Dan menurut saya ini adalah awal dari kebangkitan game Indonesia ya, guys. Ini katanya sih masih banyak game-game Indonesia lainnya yang muncul ya dalam Gamescom kali ini, guys. Jadi ya saya sih excited banget ya sebagai orang Indonesia. Siapa tahu, guys, nanti 10 tahun ke depan ternyata Indonesia banyak melahirkan game-game terkenal yang sampai ke luar negeri, dan kalau bisa sih di Indonesianya dirilis murah ya, guys. Nah, bagi kalian yang juga suka dan ingin menjadi developer game, tentunya hal ini juga sangat exciting banget karena dunia game Indonesia ini semakin maju di kalangan internasional, guys. Jadi bagi kalian yang suka dengan game-game farming dan juga game-game seperti Harvest Moon atau Stardew Valley gitu, ya kalian bisa lah ya dukung game Indonesia bernama Kitaria Fables ini, dan kalian bisa cari ya. Mungkin di Steam ya udah ada, atau ya nanti akan masuk ke konsol katanya sih, guys. Ya kalian bisa Google sendiri lah. Saya juga masih belum lihat dia akan rilis di platform mana aja, guys. Jadi kalian Google, kalian cari di mana kalian bisa beli sesuai dengan konsol atau mungkin PC ya yang kalian punya, guys. Tapi saya harap kalian bisa mendukung game developer dari Indonesia ini, guys. Nah, yang terakhir adalah berita game dari luar negeri, guys. Kalian tentunya tahulah, di masa pandemi ini orang-orang bosan nggak bisa keluar-keluar. Jadi pelariannya adalah ke game MMORPG, guys. Nah, kalian tahu nggak sih sebetulnya pada beberapa bulan terakhir ini
game MMORPG yang mulai terkenal di luar negeri itu apa guys? Tahu nggak? Kalau kalian nggak tahu, saya coba beritahu ya guys. Jadi game MMORPG yang pamornya tiba-tiba meningkat secara drastis di luar negeri adalah Final Fantasy 14 Online guys. Jadi ya ini gamenya udah lama banget. Jadi udah keluar sejak tahun 2011 dan gagal dan dirilis ulang dengan nama Realm Reborn, dan sampai sekarang sudah ada banyak sekali ekspansinya yang terbaru, dan ekspansi yang terakhir akan muncul pada bulan November nanti dinamakan Endwalker yang katanya sih akan menyudahi saga dari Realm Reborn tersebut guys. Tapi bukan berarti Final Fantasy 14 akan tamat ya guys, enggak. Jadi akan muncul saga baru atau arc baru dari game ini guys. Tapi tentunya setelah ending dari Final Fantasy Endwalker tersebut ya guys. Nah, saking banyaknya player yang ingin main di luar negeri sana guys, untuk mau login aja mereka harus menunggu antrian guys. Jadi mereka harus nunggu antrian sekitar 2-3 menit. Kalau cepet sih nggak sampai 1 menit juga bisa masuk guys. Tapi ya kita mau main game ngantri dulu, padahal udah bayar loh guys, nggak langsung masuk. Karena ini disebabkan oleh kekurangan ya chip untuk data center mereka. Jadi mereka ini sekarang ingin menambah data center, tapi karena adanya kelangkaan chip yang ada di seluruh dunia ini, developer FF14 ini atau Square Enix ini nggak mampu untuk mendapatkan chipnya dengan cepat gitu loh guys. Jadi oleh karena itu yaitu akhirnya mereka membatasi dan memberikan antrian untuk gamenya itu. Selain itu gamenya ini tiba-tiba banyak sekali yang main karena banyak pemain yang pindah ya. Yang dulunya main World of Warcraft atau WoW pindah ke FF14 ini guys. Jadi ya bayangin lah, setengah dari pemain WoW itu pindah ke Final Fantasy 14. Jadi misalnya kalau dulu yang main WoW itu 50 juta guys, ternyata 25 juta pemain WoW ini pindah semua ke Final Fantasy 14. Jadi Final Fantasy 14 yang dulunya mungkin hanya pemainnya misalnya belasan juta, tiba-tiba ketambahan 25 juta pemain gitu guys. Ya pastilah kelabakan ya kan, pasti data centernya atau servernya itu bakal penuh banget gitu loh. Nah tentunya semua ini juga ditambah dengan karena nggak bisa keluar-keluar dari rumah ya guys. Jadi mereka melakukan pelariannya dengan bermain game MMORPG yang bernama FF14 ini, sehingga membuat FF14 ini semakin membludak. Dengan banyaknya player ini membuat game ini semakin baik dan juga memiliki banyak interaksi dengan sesama manusia. Mungkin mereka merasa ingin ya berinteraksi satu dengan yang lain seperti biasanya. Jadi mereka melakukan pelariannya ke MMORPG atau game online guys. Nah ini jadi kalau kalian yang ingin main ya kalian harus tahu kalau kalian bisa melakukan free trial ya selama kurang lebih sampai level 60. Tapi karena adanya pemainnya membludak ini, saya sih nggak tahu, kayaknya sih mereka menutup free trialnya ini dan hanya membukanya untuk player yang ingin membayar gamenya ini saja guys sementara ya. Nah jadi kalau kalian yang ingin bermain game ini di Indonesia ya siap-siap aja untuk ngantri, tapi katanya ngantrinya itu sangat sebanding dengan kualitas dari game dan juga perasaan yang didapatkan ketika bermain game ini kok guys. Jadi ya worth it gitu lah ya istilahnya. Dan oleh karena pamornya yang begitu tiba-tiba naik tajam ini guys, katanya sih dengar-dengar FF14 ini mulai mengalahkan jumlah pemain dari World of Warcraft ini guys. Jadi ya jadi rising star gitulah ya guys selama pandemi ini. Mungkin 80% pemain MMORPG dari seluruh dunia sekarang beralih dan bermain Final Fantasy 14 Online guys. Jadi kalau kalian para Twitcher Indonesia yang ingin bermain MMORPG, kalian juga bisa memainkan FF14 ini dan mengenalkannya pada pemain Indonesia ya guys. Siapa tahu Twitch kalian langsung pamornya
naik kenceng gitu guys. Ya, who knows lah ya. Oke, jadi sekian dulu guys di Genius untuk minggu ini ya. Tentunya setiap minggunya saya akan berusaha untuk menyajikan berita-berita terbaru teknologi dan mungkin juga sedikit dunia game dari seluruh dunia ini guys. Saya juga akan berusaha untuk menampilkan beberapa berita teknologi dan game dari Indonesia juga ya guys. Oke, sekian dulu. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi dengan apa yang ada di berita kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Pengen sih naik taksi terbang, tapi jadi takut gitu loh guys kalau tiba-tiba jatuh ya.